Saudara-saudari terkasih, Santo Agustinus di dalam bukunya Confessiones atau pengakuan, dia menulis satu keyakinannya yang sangat penting untuk kita. Dia menulis seperti ini: Ya Allah, Engkau menciptakan aku untukmu, dan hatiku gelisah sebelum beristirahat di dalam Engkau. Saudara-saudari terkasih, kita diciptakan untuk Tuhan, dan kita terus gelisah sebelum kita bersatu dengan Tuhan. Karena kegelisahan itu, kita selalu menginginkan sesuatu untuk memenuhi kegelisahan kita, untuk membuat hati kita tenang. Karena Tuhan menanamkan kerinduan di dalam hati kita untuk bersatu dengannya, maka kita selalu menginginkan, merindukan sesuatu yang di luar kita. Sebetulnya yang dirindukan adalah Tuhan. Tapi karena manusia tidak selalu tahu, dia hanya gelisah, ada yang kurang, maka dia berusaha memenuhinya dengan sesuatu di dalam dirinya. Maka manusia itu pengen terus, sesuatu yang lebih terus. Dari satu segi bagus, karena membuat hidup manusia itu maju dan berkembang, karena menginginkan sesuatu yang lebih baik terus, di luar dirinya terus. Tapi kelemahannya banyak. Kelemahan yang pertama, selalu menginginkan sesuatu, tetapi sesudah keinginan itu dimiliki, tercapai, dia tidak puas dengan apa yang sudah dia punya. Sebelum punya rumah, ingin punya rumah. Tetapi sesudah punya rumah, tidak bisa menikmati, ingin rumahnya lebih besar lagi. Nanti sesudah rumahnya lebih besar, senang sebentar saja. Pengen rumahnya dikecilkan lagi, lebih kompak, gitu, lebih indah. Tapi senangnya sebentar saja. Demikian juga dengan mobil, dengan barang-barang yang kita miliki. Bahkan juga dengan pasangan. Dulu sebelum punya pasangan, waduh, ketika ketemu jatuh cinta pertama kali, bahagia sekali. Apalagi melangkah ke depan altar, diberkati Tuhan, wah bahagianya luar biasa. Pokoknya bisa hidup dengan cinta saja. Tetapi sesudah dimiliki, tidak suka lagi, pengen lagi yang lain, yang di luar itu. Sebetulnya itu adalah kerinduan dasar yang hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Maka kalau kita salah merindukan sesuatu, maka keinginan itu tidak ada habisnya, seperti jurang tanpa dasar. Dan itulah yang terjadi dengan pandemik yang kita alami ini. Ini adalah salah satu kesalahan arah memenuhi keinginan manusia. Manusia itu ingin mendapatkan banyak hal di luar dirinya, maka mengeksplorasi apa saja. Tambang dieksplorasi, laut dieksplorasi, hutan dieksplorasi, habis semuanya untuk memenuhi keinginan manusia. Dan manusia tidak pernah tenang, karena sebetulnya keinginan dasar yang bisa membuat dia tenang adalah kerinduan akan Tuhan. Hatiku gelisah sebelum bisa beristirahat di dalam Engkau. Maka yang diharapkan adalah keseimbangan. Bukan menginginkan sesuatu itu buruk, tidak. Tapi jangan salah. Keinginan yang kita punyai itu hanya bisa memenuhi hati kita sebentar, kalau bukan keinginan akan Tuhan. Karena itulah kerinduan yang ditanamkan oleh Tuhan di dalam hati kita. Maka kita perlu membangun sebuah keseimbangan. Jangan terus pergi keluar, mengeksplorasi yang di luar dirinya. Kesempatan lockdown, pandemik adalah kesempatan untuk mengeksplorasi diri ke dalam, mengenali keinginan-keinginannya yang terdalam, mengenali kegelisahannya, mengenali apa yang dirindukan, mengenali apa yang sebetulnya bisa memenuhi kerinduannya.
Jadi bukan hanya menginginkan sesuatu yang di luar terus, yang tidak ada habis dan tidak pernah puas. Istilahnya kita diminta seimbang. Selain membangun hidup duniawi, juga seimbang membangun hidup rohani. Yaitu mengatakan cukup terhadap kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan duniawi, dan seimbang. Porsinya itu seimbang, kalau perlu lebih besar sedikit, dasar hidup rohani. Merindukan perkara-perkara yang di atas. Merindukan Tuhan yang bisa memenuhi hati kita. Duduk tenang, menikmati Allah yang hadir, memenuhi semua kerinduan kita yang terdalam, dan membuat kita menjadi lebih tenang. Tetapi persis, orang sekarang itu sulit untuk duduk tenang, diam dengan dirinya sendiri. Maju dalam ilmu pengetahuan, maju dalam eksplorasi terhadap alam ini, tetapi tidak maju-maju mengeksplorasi dirinya sendiri. Bahkan sering tidak tahu apa yang membuat dirinya bahagia. Tidak maju-maju juga dalam kemampuan keterampilan mencintai. Tidak maju-maju juga dalam memahami apa yang dirindukannya sendiri, kegelisahan-kegelisahannya. Maka dia gelisah terus. Lockdown paling pusing. Untuk tinggal di rumah diam saja itu pusing. Karena dia selalu terarah keluar, tidak mau eksplorasi ke dalam. Membangun hidup rohani, mengenali diri sendiri, kerinduan-kerinduannya, kecemasannya, kegelisahannya, keinginannya, harapannya. Maka Yesus mengatakan sesudah bangkit, ketika kita sudah bangkit, marilah kita mengarahkan pandangan ke atas. Kita merindukan hal-hal yang di atas, bukan hanya yang di dunia ini. Sekali lagi, bukan keinginan duniawi ini jelek, tidak, tetapi seimbanglah. Jangan merindukan hal-hal yang duniawi saja, karena itu hanya akan memenuhi sebentar saja kerinduan kita. Dan itu dasarnya adalah kerinduan akan yang ilahi, maka kita rindu terus. Jangan sampai salah arah. Kalau salah arah, ya keinginan dan kerinduan manusia itu tidak ada habisnya, seperti jurang tanpa dasar. Tambang tanah dikeruk sampai kapanpun tidak akan pernah memuaskan manusia. Laut diobok-obok sampai kapanpun tidak akan pernah memenuhi dan memuaskan manusia. Hutan ditebang sampai habis pun tidak akan memenuhi keinginan dan kerinduan manusia. Karena kerinduan dasarnya adalah merindukan untuk bisa beristirahat bersama Tuhan. Karena itu setiap sehabis Bapa kami, kita selalu mengatakan dengan rindu menantikan kedatangan penyelamat kita, Yesus Kristus. Maka mari kita membangun hidup rohani, membangun juga kerinduan akan surga, kerinduan akan bersatu dengan Yesus. Karena itulah yang bisa memenuhi kegelisahan hati kita, membuat hati kita tenang. Dan kita harus membangunnya sejak sekarang. Katakan cukup dengan kebutuhan-kebutuhan duniawi ini. Katakan cukup dengan keinginan-keinginan yang tak terbatas akan hal-hal duniawi. Dan mulai membangun hidup rohani dengan seimbang. Sehingga antara keinginan duniawi yang sebetulnya sangat sederhana, makan kita juga sedikit, pakaian juga 1-2, cukup. Lalu kita membangun secara seimbang keinginan dan kerinduan akan hidup rohani. Kesatuan dengan Tuhan. Mengarahkan hati dengannya, mengenali diri sendiri lebih dalam. Ada keseimbangan antara perjalanan keluar dan perjalanan ke dalam diri, sehingga nyaman dengan diri sendiri, tidak kemana-mana pun nyaman, karena mengenali diri sendiri, mengenali kerinduan-kerinduannya, mengenali kegelisahan-kegelisahannya, dan makin terampil dalam mengasihi, makin erat relasinya dengan Tuhan. Dan itulah hidup rohani. Harus ada keseimbangan antara hidup rohani dan hidup duniawi. Karena dengan cara itu kita kemudian bahagia. Bahagia bukan karena kata orang, tetapi bahagia karena Tuhan mengasihi kita. Seperti Bunda Maria, aku memuliakan Tuhan, hatiku bersukacita karena Allah. Bersukacita karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Karena dasarnya adalah hidup rohani yang kokoh, sehingga hidup duniawi ini bisa ditata rapi. Keinginan-keinginan akan hal yang duniawi ini seimbang
dan tepat pada porsinya, karena kita sudah secara benar menghendaki dan menginginkan hidup rohani yang benar, sehingga hati kita tidak lagi gelisah karena kita sudah bisa beristirahat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.